Bapak dan Ibu sekalian, peserta kuliah pengembangan kepemimpinan Kristen, kita melangkah pada pokok bahasan yang ketiga ini bertajuk krisis pemimpin dan kepemimpinan. Ini berarti krisis orangnya, si pemimpin, dan krisis kepemimpinan, perannya. Krisis orangnya dan krisis perannya. Dan saya mau menggarisbawahi, dunia ini dibangun dan dirusak oleh para pemimpin. Inilah jawaban saya juga kepada Pak John. Ya, ada pertanyaan tadi. Dunia ini dibangun, praise the Lord, dirusak oleh pemimpin. Dibangun, puji Tuhan, dirusak Allahu alam oleh pemimpin. Baik pemimpin bangsa-bangsa, pemimpin suku-suku, kerajaan-kerajaan, bahkan pemimpin gereja pun. Jatuh bangunnya gereja karena pemimpin. Bukan umat, sorry. Nggak ada umat menjatuhkan, nggak ada umat yang menjatuhkan gereja. Listen to me. Tidak ada dalam sejarah gereja, umat, warga gereja menjatuhkan gereja. Nggak ada. Yang ada, yaitu pemimpin membangun gereja, menjatuhkan gereja. Umat hanya membangun gereja. Nggak ada satu orang, dua orang, tiga orang, lima orang menjatuhkan gereja. Dia warga jemaat biasa. Nggak ada. Yang ada yaitu mereka membangun gereja dengan peranan mereka sebagai kaum awam, lay, sebagai kaum awam, mereka berkontribusi besar bagi pengembangan gereja dan kita bersyukur. Nah, oke. Tetapi saya memberi perhatian khusus kepada kalimat ini. Dunia ini dibangun dan dirusak oleh para pemimpin, presiden, raja, ketua suku, pemimpin organisasi manapun. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan Markus pasal yang ke-10 ayat 42 sampai 44. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Ojo. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Dan barang siapa menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Karena, Pak, bagaimana ya? Kok bisa? Saya pemimpin menjadi pelayan. Pemimpin kok dia mau terkemuka, tapi saya kok menjadi hamba. Apa dasar teologinya, Pak? Dasar teologinya ada pada kalimat berikut. Karena anak manusia juga datang. Bukan hanya kamu. Allah pun berbuat yang sama. He came bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. And not only dalam melayani, even dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, sempurna banget. Sempurna sekali. Ini tidak ada di dunia ini, tidak ada. Yang ada, pemimpin Rusia menyerahkan rakyatnya untuk mati. Pemimpin Ukraina menyerahkan rakyatnya untuk mati. Arogansi pemimpin menyerahkan rakyatnya, ribuan orang mati dalam 2 bulan ini. Dan pemimpin, itulah pemimpin. Harusnya pemimpin yang mati. Tapi ini pemimpin yang mematikan. Pemimpin harus mati. Jadi korban. Demi apa? Demi perdamaian. Ini tidak mau berdamai. Gengsi, arogansi, tunjukkan. Karena punya nuklir. Punya banyak kemajuan. Ya. Berbeda sekali. Saya memiliki passion yang berat sekali. Saya bukan siapa-siapa, tapi sebenarnya di dalam kamar ini, saya sudah lama bergumul sekali dengan 2 negara yang berperang ini. Ukraine and Rusia. Waduh. Gimana itu?
memang banyak agenda, banyak faktor. Saya tahu enggak gampang juga, enggak tahu karena ada juga yang menggonggong dari barat, NATO, dan juga kepentingan ekonomi politik dunia yang sangat sangat complicated. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai pelayan, pemimpin yang melayani sampai pada tahap tertinggi, yaitu diinjak-injak oleh orang yang dipimpin. Bapak Ibu sekalian. Nah, kontrasnya ini, dunia dirusak oleh pemimpin. Memang kita patut bersyukur bahwa dunia juga masih adalah yang pemimpin-pemimpin yang baik lah. Mereka membangun negara, bangsa, komunitas tertentu. Namun mereka hanya jumlah sedikit. Seperti di antaranya Korea, Lee Kuan Yew, Mahathir Muhammad dari Malaysia, Nelson Mandela. Indonesia siapa? Saya berani mengatakan Soekarno. Ya, saya soalnya 2 bulan 3 bulan ini mempelajari cukup serius dengan menghabiskan jutaan rupiah membeli buku dan mempelajari dan menulis tentang Soekarno sampai ratusan halaman. Bukan sekedar ngomong begini. Saya mengatakan bahwa Soekarno pemimpin Indonesia yang ideal. Ada kelemahan, ada. Nggak usah peduli apa kelemahan. Saya sudah katakan di awal kuliah. Dan yang biasa-biasa banyak. Yang biasa banyak. Ya, nggak begitu impact. Dan yang kedua Jokowi. Ya. Tapi masih lebih hebat Soekarno. Ya, masih lebih hebat Soekarno. Masih jauh sekali. Ya. Prestasi dan kompetensinya masih jauh lebih hebat Soekarno. Setelah Soekarno tidak ada kecuali Jokowi. Ya. Tapi Jokowi juga masih jauh di bawah Soekarno. Nah, ada tokoh-tokoh yang baik seperti ini. Tapi banyak yang buruk, jahat, kurang ajar. Ya, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang buruk. Adolf Hitler, lalu Mussolini, Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Ferdinand Marcos, Idi Amin, Pol Pot, Saddam Hussein, King and Sua, dan banyak Gaddafi, Soeharto, dan susu yang lain, termasuk DPR RI. Rusak loh. Pemimpin yang baik itu sedikit hanya bisa dihitung oleh jari. Jadi satu tangan di jari, hanya hitungan jari di satu tangan, bukan 2 tangan. Demikian pula para pemimpin gereja lah yang sering merusak gereja daripada anggotanya. Ada seorang penulis buku yang saya baca dan dia adalah presiden daripada Tors University di Korea, namanya Sang Bok Kim. Dia menulis demikian, Bapak Ibu sekalian. And all because of the leader. Dan semuanya karena pemimpin. A school, satu sekolah, satu gereja, organisasi apapun, bangkit dan jatuh karena kepemimpinan. Kepemimpinan is in trouble and so is in the church. Kepemimpinan itu dalam masalah, demikian pula dalam gereja. Apa Bapak Ibu masih belum bertobat juga? Masih mau memihak dan melawan kuliah ini bahwa enggak Pak Stefri. Jatuh bangunnya dunia ini bukan karena pemimpin, tapi itu karena tikus-tikus dan monyet-monyet Pak Stefri. Enggak ada karena pemimpin, monyet lu. Hal ini disebabkan juga oleh karena adanya perubahan era berpikir. Apalagi pada era postmodern ini. Seperti satu slogan yang muncul pada masa kini dan sangat akrab keluar dari mulut-mulut anak muda sekarang ya. What feel right? Apa yang kau rasa benar? What you are feeling? Apa yang kau rasakan? Kalau kamu rasakan baik, do it, lakukanlah. And what feel good for me? Apa yang saya rasakan baik untukku, maka jadilah. Tambah parah sekarang loh. Saya mau katakan bahwa hidup pada abad ini
20 kali lebih berat daripada hidup pada zaman Martin Luther dan John Calvin. Maka itu kalau John Calvin, Martin Luther belajar sungguh-sungguh sampai doktor teologi, kita harus lebih sungguh-sungguh lebih kuliah. Karena kita menghadapi zaman yang lebih buruk dan lebih rusak daripada zaman yang dihadapi oleh Luther dan John Calvin. Ini pun yang membuat mengapa saya harus begitu menggigih belajar, membaca buku. Harus Bapak Ibu minimal 1 bulan 5 buku dibeli, 2 yang dibaca. Harus membaca buku. Nah, yang kedua, dunia ini terlantar. Kepemimpinan memegang peranan penting dan menentukan maju mundurnya organisasi apapun, kata Tomatala, Bapak Jacob Tomatala. Maju mundurnya. Kalau tadi jatuh bangunnya. Pak Tomatala orangnya kan orang Ambon yang Jawanis, lembut. Dan dia nak mengatakan jatuh bangunnya, tapi maju mundurnya organisasi apapun, termasuk gereja. Itu karena kepemimpinan penduduk dunia terlantar tanpa pemimpin. Warga gereja terlantar tanpa pemimpin. Ada gembala sidang, tapi dia nggak berperan pemimpin. Ada ketua sinode, tapi bukan pemimpin. Hanya jabatan. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Domba sesat dan sangat mungkin dimangsa. Domba itu kalau sudah tersesat, pasti dimangsa oleh binatang buas. Kenapa? Pengajarannya tak bertanggung jawab. Hanya disayang-sayang, perpuluhannya dibacakan, lalu didoakan ulang tahunnya. Tapi pendetanya miskin firman. Bagi saya, dengar saya Bapak Ibu. Manusia terjahat di dunia. Manusia terjahat di dunia. Bukan Hitler. Tapi pendeta yang tidak mengkhotbahkan firman Allah. Itulah manusia yang terjahat di dunia. Lebih jahat dari Mussolini, lebih jahat dari Hitler, lebih jahat daripada ISIS, lebih jahat dari penjahat. Kenapa? Secara sengaja merusak jemaat dengan khotbah omong kosong, khotbah dangkal, khotbah kerupuk, khotbah liar, nggak setia pada Alkitab. Maka jemaat lelah, tambah lelah. Jiwa mereka lelah dengan masalah, pertikaian, konflik, rugi. Lalu diisi oleh khotbah-khotbah yang bukan firman. Jiwa manusia ini hanya bisa diisi oleh firman. Dengar baik-baik. Jiwa manusia ini hanya bisa diisi oleh firman. Bagaimana mungkin pendeta mengisi dengan yang lain? Maka menjadi jemaat kelainan. Karena pendeta juga kelainan. Karena itu pemimpin yang buruk akan semakin menyengsarakan umat Tuhan. Tidak hanya presiden, tidak hanya pemimpin gubernur, wali kota, bupati, juga pendeta, pemimpin agama. Ketiga, arti pemimpin Kristen. Coba kita dengar, perhatikan sama-sama ya. Ini arti pemimpin Kristen menurut Steffrey. Ya, what is the meaning of a leader? Pemimpin itu adalah orang yang dipilih, dipanggil Tuhan menjadi alat kepemimpinannya. So I am in his leadership. I'm not a leader. He is my leader. And I involve myself into his leadership. Dialah. Dan kita menerima otoritas dari firman Tuhan, diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus sehingga dimampukan melaksanakan tugasnya. Tugasnya yakni apa? Menuntun umat Tuhan dengan dan kepada firman Tuhan. Untuk apa? Demi terlaksananya kehendak Tuhan di antara umatnya yang berdampak pada lingkungan sosial dunia menjadi garam terang dunia. Haleluya. Inilah, tolong dikritisi. Ya, besok kumpul. Apa kelemahannya? Apa bengkoknya definisi saya ini? Apa nggak lurusnya? Ya, tapi harus bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu mengomentari bengkok-bengkok juga, saya akan
saya akan luruskan juga kan. Nah, ini definisi saya. Kalau tanya, apa pendapat Stefri tentang arti seorang pemimpin? Inilah definisi saya. Definisi pribadi saya. Saya tidak membaca buku dan manapun. Hasil perenungan pribadi. Dan saya percaya kebanyakan Bapak Ibu pun memiliki definisi yang sama lah. Lanjut ya. Nah, saya sudah paparkan 2 masalah pemimpin. Lalu saya selingi dengan ideal. Apa arti pemimpin sebenarnya? Lalu saya lanjutkan dengan yang realistis, bukan yang ideal. Akibat fatal menjadi pemimpin. Wow, dengar baik-baik ini. Apa akibat fatal menjadi seorang pemimpin? Tidak seorang pun yang mampu memikul beban tanggung jawab kepemimpinan Tuhan kita Yesus Kristus, kecuali Tuhan sendiri. Dan kecuali ditugaskan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, tolonglah keluarlah jadi majelis. Berhentilah jadi pendeta. Saya minta sungguh-sungguh dengan dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkanlah kependetaanmu. Turun dari jabatan sebagai pendeta. Kalau itu adalah ambisimu. Ya, kalau itu ambisimu atau kong-kalingkong hasil politisasi gereja, kau menjadi ketua sinode karena politisasi gereja, tolong turunlah. Engkau sedang tidak berkenan pada Tuhan. Engkau bau kotor di mata Allah. Busuk kali kau. Siapa yang menjadi pemimpin karena dia membayar itu betul-betul setan. Dipakai setan. Turunlah kau, turun. Karena kamu tidak mampu memikul beban Tuhan Yesus. Kepemimpinan ini adalah beban Tuhan Yesus, bukan bebanmu. Kalaupun saya dilibatkan Tuhan dalam kepemimpinan, ini bukan beban saya, ini beban Tuhan, beban Allah. Oh, saya manusia penuh kelemahan, kok pikul beban Tuhan. Sombong kali kau. Gak bisa. Akibat fatal menjadi pemimpin yang tidak ditugaskan Tuhan, pemimpin itu sendiri pasti akan jatuh dan hancur. Umat Tuhan pun tersesat dan jatuh. Tidak melakukan atau mengalami kehendak Tuhan. Dan kesengsaraan hidup akibat sang pemimpin. Wow, hancurnya berkeping-keping. So please, saya dengan kerendahan hati. Hai pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin lembaga gerejawi. Kalau engkau menjadi pemimpin karena uang. Kalau engkau menjadi pemimpin karena usaha taktik politik. Kalau engkau menjadi pemimpin karena kebodohanmu, turunlah sebelum engkau hancur dan sebelum engkau menghancurkan jemaat. Yang kelima, pemimpin adalah mempengaruhi. Benarkah? Paradigma kepemimpinan telah berubah, menggerakkan kepada mempengaruhi. Dulu menggerakkan pun saya nggak setuju. Dulu orang memimpin itu menggerakkan orang. Ya, oke, lembut sih, tetapi bagi saya itu tidak benar. Ditambah tidak benar lagi, mempengaruhi. Hebat kali kau mempengaruhi. Kau pengaruh dengan apa? Dengan ilmumu, dengan tanganmu, dengan ancamanmu, dengan uangmu, dengan rewardmu. Enggak ada itu dunia. Pemimpin Kristen hanya firman yang mempengaruhi kita. Ya, orang-orang yang pimpin mencapai tujuan organisasi. Para ahli kepemimpinan, ya, ada yang bernama Nordhaus. Di era 1980-an, kepemimpinan adalah pengaruh. Ya, pengaruh. Juga Grenier, kunci kepemimpinan adalah pengaruh. Maxwell pun, kepemimpinan adalah pengaruh. Tidak lebih, tidak kurang pengaruh. Dan contoh Clinton, Banks, ini masih banyak lagi tokoh-tokoh yang saya belajar di buku mereka, senantiasa bicara bahwa leadership is influence. Leader is influencer. Saya katakan, ya, itu alami. Tapi anjing-anjing juga memimpin berarti ya, karena ada anjing yang satu mempengaruhi anjing yang lain. Bebek juga memimpin juga, kepemimpinan bebek. Masa sama dengan manusia? No. Kita harus berbeda sesuai Alkitab. Bukan begitu. Pengaruh apa yang ada pada pemimpin? Apakah pemimpin Kristen memiliki pengaruh? Nothing.
we have no influence. We are nothing. Actually. Kan begitu. Pemimpin Kristen tidak memiliki pengaruh sama sekali. Oh, namanya alat. Bapak Ibu lucu-lucu ya. Saya hanya alat. Alat di tangan Tuhan. Tetapi galaknya, tetapi memecat orang. Itu rendah hati munafik. Pemimpin yang dipengaruhi oleh firman Tuhan. Firmanlah yang memengaruhi orang-orang yang dipimpin. Only God is who is the influencer. Wow, kalau Tuhan yang pengaruhi, tak seorang pun yang mencegah. Membatasi. Karena memang hanya ada satu pemimpin dalam dunia. Ia adalah pencipta, pemelihara, penyelamat, penentu, pengontrol dunia ini. Siapa dia? Yesus Kristus, Tuhan kita. He is a real leader. He is one and only leader. There is no others. Gak ada. Semua yang lain hanya bayangan-bayangan. Hanya bayangan. Dan perlu diperhatikan. 6. Menjadi pemimpin Kristen yang sejati, unggul, excellent, mulia, berhasil. Hei, benarkah? Coba baca buku-buku yang kerasukan setan. Yang ditawarkan oleh dunia. Pemimpin yang excellent, pemimpin yang prima, pemimpin apa? Sejati, laki-laki sejati, perempuan sejati, pemimpin sejati, omong kosong. Itu otak setan. Inilah kebangkitan lembaga politik dan ekonomi dunia berbarengan dengan kebangkitan pemimpin-pemimpinnya. Muncullah istilah-istilah berambisius seperti pemimpin handal, pemimpin sukses, pemimpin sejati, excellent, agung, perfect leaders. Aduh. Saya waktu memperhatikan kata-kata ini, benar-benar setan murung, sedih. Kenapa? Karena kekuasaannya diambil alih oleh manusia. Di mana dalam Alkitab? Coba jujur pada Alkitab. Di mana ditemukan dalam Alkitab ada kalimat pemimpin sukses, pemimpin sempurna, pemimpin agung, pemimpin excellent, pemimpin yang handal? Nggak ada. Tuhan Yesus saja hanya disebut good shepherd. Hanya gembala yang baik. Masa pemimpin gereja gembala yang luar biasa, excellent. Kerasukan setan itu. Sama sekali sudah tersesat dunia ini loh. Dipimpin oleh pemimpin gereja yang takabur. Gak benar. Tak boleh ada. Ya, Tuhan Yesus saja hanya disebut gembala yang baik. Tidak ada sebutan gembala yang excellent, gembala yang sempurna, gembala yang sukses. Tidak ada. Kenapa pada abad ini banyak orang kerasukan setan dan menyebut pemimpin sejati, pemimpin sukses, pemimpin yang excellent, pemimpin yang sempurna. Masya Allah. Kerasukan setan tingkat tinggi. Tidak pernah ada Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus saja hanya pemimpin yang baik. Good Shepherd. Buku-buku Kristen dengan paradigma konsep dunia politik, ekonomi sedang masuk dalam gereja. Sedih banget. Tren pemimpin yang dipopulerkan oleh media massa menjadi model pemimpin gereja. Karena itu sosok pemimpin masa kini menjadi sosok yang terhormat. Karena apa yang dimilikinya sampai pada tingkat pengkultusan pemimpin. Hati-hati. Jangan sebut-sebut memimpin. Nanti kita mati. Ketiban apa? Enggak ada itu. Pengkultusan pemimpin. Hati-hati. Sekarang, ini karena pengaruh-pengaruh duniawi ke gereja. Sangat kuat. Maka itu saya berkali-kali mengatakan, dunia bukan mirip gereja. Gereja lah mirip dunia. Karena memang tren, maka banyak orang ingin menjadi pemimpin. Tidak terkecuali dalam gereja. Sayangnya banyak yang jatuh karena akibat fatal menjadi pemimpin. Stres, aneh-aneh, gila-gila. Coba lihat ya. Kalau Bapak Ibu simak, perilaku pemimpin gereja, sejumlah pemimpin gereja, aneh-aneh loh. Tapi jemaatnya nggak mau tinggalkan gereja loh. Aneh juga. Coba, pemimpin gerejanya sudah punya istri lain. Seperti yang di Surabaya kan? Oh, saya tahu sekali karena saya pendamping. Lalu sudah kumpul kebo, jatuh bangun dalam berbisnis, penipu dalam berbisnis, punya
batu bara di Kalimantan, di Sumatera, dan terdengar penipu-penipu, sogok-sogok pemerintah, oknum ya, sogok oknum. Karena kalau nggak nyogok, batu baranya nggak jalan. Tetapi pengkhotbah besar di Jakarta, pengkhotbah besar di Medan, pengkhotbah besar di Surabaya. Coba lihat. Pemimpin yang sejati, unggul, berhasil, handal, efektif adalah pemimpin yang tidak ditemukan dalam Alkitab. Ini duniawisasi gereja. Kursi dan takhta Tuhan dalam dunia dan dalam gereja sedang direbut dan dirampas oleh pemimpin yang tidak bertuhan dan tidak berteologi. Model pemimpin pelayan yang hanya lip service, pemimpin pelayan tapi lip service. Pemimpin dunia berjuang menjadi yang terbesar, dan pemimpin Kristen berjuang harus menjadi yang terkecil. Berbeda sekali paradigma. Mari kita belajar. Mari menjadi pemimpin yang terkecil. Seperti Yohanes Pembaptis. Engkau makin bertambah-tambah, aku makin berkurang-kurang. Tapi kalau memimpin dunia harus terbesar. Ini saya sudah berbeda. Dan mari kita belajar menjadi pemimpin yang terkecil. Maka Tuhan akan angkat kita. Kalau kita mau angkat diri, kita jatuh. Tak diangkat Tuhan. Diangkat oleh jemaat ke pekuburan. 7. Dibentuk oleh pemimpin Kristen. Oh, benarkah? Ini yang tadi loh, Joyce Meyer. Ada 3 teori kan? Teori, saya sebut saya lewat aja. Teori genetika, teori dibentuk, teori sosial. Bahwa pemimpin itu dilahirkan, atau pemimpin itu dibentuk, atau diciptakan, atau karena lingkungan. Ya. Para motivator, pemimpin kontemporer seperti yang saya sebut tadi, mereka berpendapat bahwa pemimpin itu dibentuk atau diciptakan. Supaya seminar dan buku mereka laris terjual. Maka tidak heran, mereka itu pembicara handal di televisi. Kenapa? Karena mereka menulis banyak buku lah, yang kemudian buku mereka punya panduan. Dan mereka mengatakan, you will become a leader. And nobody can this for you. Tak seorang pun yang mengganggu kau. Kau bisa. Asal kau mau. If you want, you become. You become apa leader. If you want. So, there is 5 steps. Ada 5 tahapan. If you want to be a leader, you must follow 5 steps. Ini kamuflase. Banyak menciptakan orang-orang seperti ini. Joel Austin, Joyce Meyer, Robert Clinton, Vince Lombardi, John Maxwell, dan banyak lagi. Karena lagi ngetren, lagi ngetop ini loh, Bapak, lagi ngetop. Maka mereka penulis buku dan buku mereka laris. Pengaruh teori pemimpin yang dibentuk atau diciptakan sangat produktif, menulis dan menjual buku. Dan untuk itu mereka sangat menekankan langkah-langkah yang harus ditempuh. Teori ini satu sisi dapat diterima, yes. Tapi memang tidak semua keturunan pemimpin itu memimpin. Ya, ada misalnya Soekarno, Megawati, oke lah ada. Boleh juga ada genetika. Ya, Lee Kuan Yew sekarang anaknya Lee Kuan Yew memimpin Singapura. Boleh lah, genetika gitu. Atau dilahirkan. Tapi ada juga, artinya apa? Yang ditekankan oleh tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, memutlakkan pemimpin itu dilahirkan, diciptakan, dibentuk. Mereka tidak percaya pemimpin itu dilahirkan. Secara rohani, Abraham, Ishak, Yakub, pemimpin umat, dilahirkan. Jadi sungguh-sungguh menyedihkan sekali ini orang-orang ini. Joel Austin, Joyce Meyer, Robert Clinton, dan Maxwell. Menyedihkan banget itu. Menipu. Alkitab nggak dibaca, dibahas, diuraikan. Perhatikanlah Abraham, anaknya Ishak, jadi pemimpin. Ishak anaknya Yakub, jadi pemimpin. Yakub anaknya di antaranya Yusuf, jadi pemimpin. Dilahirkan, genetika.
Mereka Joel Osteen, Joyce Meyer, Bobby Clinton nggak setuju pemimpin dilahirkan. Ditambah lagi jangan lupa dipanggil Tuhan. Wow, nggak diciptakan oleh gereja, oleh manusia. Bapak Ibu, jadi saya lewat aja. Yang ke-8, dapatkah seminar menciptakan para pemimpin? Inilah kritik saya kepada mereka tadi, Joyce Meyer, ya Maxwell, karena mereka sudah menciptakan pemimpin lewat seminar, konferensi. Saya katakan mungkin seminar dan konferensi hanya menolong kita untuk belajar dari kesalahan dan meningkatkan mutu secara skillful. Tetapi itu bukan segalanya. Seminar, konferensi tidak bisa menciptakan orang menjadi pemimpin. Tidak bisa. Harus ingat panggilan Tuhan. Ini orang-orang anti panggilan Tuhan. Kayak anti nyamuk. Ya, saya lewat saja. Coba lihat. Joyce Meyer, dia punya buku banyak. 7 Steps to Living at Your Full Potential. Ini. Lalu mereka suka 7 steps, 12 steps, 3 steps, 7 langkah, suka step 8. Dia pikir pemimpin itu hanya 1, 2, 3. Kamu bisa jadi pemimpin. Anakku bisa berjalan loh. Lucu ya? Lucu sekali. Coba 7 steps to improving your life. 5 keys to go beyond your barriers. 5 kunci untuk kamu melampaui hambatanmu. Dan 8 kualitas yang tak dapat dibantah. Itu semua. Sama juga Joel Osteen, 7 langkah kehidupan yang lebih baik. Itu saya sudah periksa. Kalau membaca lebih lanjut di buku saya. Ya, ini lagi. Mereka sangat menekankan human potential. Potensi manusia harus digali. Power of I am. Power of I am harus ditampilkan, dimaksimalkan. Ini semua sedang merusak gereja. Ini merupakan mimpi setan dan nubuatan setan pada Kejadian pasal 3. Kamu akan menjadi seperti Allah. Aku independent. I am who you know who I am. Wah, kalau saya who I am, saya hanya ayam yang berkokok. Sudah bersyukur daripada who I am. Waduh, bahaya banget. Ya, bahaya banget. 9. Menjadi pemimpin yang kuat, strong leader. Bahaya sekali. Dalam Alkitab tidak ada strong leader. Yang ada good leader. Tetapi konsep-konsep pandangan-pandangan dunia tentang kepemimpinan mempengaruhi dunia dan gereja. Akhirnya muncul dalam gereja. How to be a strong leader. You know strong leader, ini politik. Bagaimana kita mempunyai pemimpin yang kuat, menjadi pemimpin yang kuat. Karena ditopang oleh lingkaran 2. Maka istilah dia lingkaran 1, Pak. Dia lingkaran 2, Pak. Lingkaran 3. Sorry ya, di gereja nggak ada lingkaran. Kalau ada lingkaran itu namanya setan. Kalau di politik ada. Oke, dia di lingkaran pertama, Megawati. Lingkaran kedua siapa? Ketiga, keempat. Wajar, itu politik. Tapi di gereja kalau masih ada, Pak, di gereja Bapak kan lingkaran kedua, toh? Wow. Hei, sadarlah. Setan sudah menguasai kamu. Nggak ada lingkaran-lingkaran. Kamu kan level 2. Kamu kan apa itu? Ada istilah gini. Baris kedua atau apa itu? Ngeri. Hanya ada 2 cara untuk menjadi pemimpin. Yaitu politisasi berkuasa atau ekonomisasi beruang. Berkuasa beruang. Tersembunyi di balik visi, misi, tujuan pemimpin yang kuat. Saya punya tujuan, saya punya visi, saya punya misi. You know, mohon maaf. Di balik itu ada kesombongan. Kenapa? Karena strong leader. 10. Ya, sini lagi. Pemimpin yang percaya diri tinggi banget. Over confidence. Karena dia apa? Motivator, membangkitkan percaya diri. You can be, you become. If you want, you will receive. You have potency in yourself. You have energy. And I tell you, you have energy and you have potency. Let the potency come out and you become king. Setan betul. Kalau di dunia politik, ekonomi tidak masalah. Kalau di gereja ada itu,
Mayor Austin Maxwell, cara menumbuhkan pemimpin itu menumbuhkan rasa percaya diri. Kamu tahu bahwa kamu berpotensi ya. Haleluya. Saya percaya ini alamiah. Tiap-tiap orang secara alamiah memang sudah dibekali Tuhan dengan potensi alamiah. Itu namanya talenta. Tapi ada karunia, beda. Talenta dan karunia berbeda. Mereka adalah pemimpin gereja namun lebih cenderung berperan sebagai motivator, membangun percaya diri, menyamakan diri dengan sugesti dan iman disamakan. Sugesti, iman, Mama Mia. 11, pemimpin yang percaya diri terus mendukung teorinya penciptaan, bahwa pemimpin itu diciptakan. Saya pikir lewat aja. Lalu 12, pemimpin yang berhasil. Wah, ini lagi. Bapak Ibu sekalian ya, saya benci kata berhasil. Karena saya nggak pernah berhasil, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dalam berbisnis, silakan orang berkata berhasil. Karena ada parameter, ada alat ukur kan. Berpolitik, dia berhasil mengumpulkan suara banyak. Berhasil. Dalam gereja, saya mau tanya, apa hasil kita? Hah? Apa hasil kita? Jiwa-jiwa. Kamu yang menangkan. Kamu yang buat dia bertobat. Nggak ada. Kita nggak ada hasil. Dan kita tidak boleh punya hasil. Kita hanya instrumen, hanya alat. Kok berhasil? Lucu. Mulai malam hari ini, mari kita buang kata berhasil dari gereja. Biarlah itu menjadi konsumsi dunia. Saya tidak bilang duniawi. Konsumsi orang di luar gereja. Banyak berhasil. Saya mau tanya, apakah pendeta yang dulu sekolah, kemudian sampai masa doktor, dia berhasil? Tidak. Apa standar dia berhasil? Kalau saya melakukan kehendak Allah, setia sampai akhir, itu pun bukan berhasil, melainkan anugerah Allah. Kalau kita bisa bertahan sampai akhir, bukan karena berhasil, karena anugerah Allah. Mari kita terharu dan menangis dengan kalimat ini. Jadi, saya sudah lama sekali benci kata keberhasilan. Muncullah gereja successful church, successful Bethany. Gak ngerti saya itu loh. Di mana ayat Alkitabnya itu? Konyol banget. Gak ada itu. Ya. Lagi pula Bapak Ibu, tidak ada kata berhasil dalam Alkitab. Besok saya tunggu pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya akan jawab. Tidak ada kata berhasil dalam Alkitab. Kecuali berhasil dalam urusan-urusan dengan dunia. Tidak bicara pekerjaan Allah ya. Dalam gereja, dalam pekerjaan Allah, tidak ada kata berhasil. Maka itu hamba Tuhan tidak boleh mendengar dan tidak boleh bicara berhasil. Nggak boleh terucap. Nggak boleh. Saya anti. Saya pribadi Stefri Lumintang, anti kata berhasil. Saya mau tanya, apakah saya sudah berhasil? Saya malu Tuhan. Hidup saya hanya anugerah-Mu. Kalau saya bisa makan, bisa kuliah, anugerah-Mu, bukan berhasil. Bukan saya Tuhan. Mari kita kembali kepada Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Sudah terlalu lama kita dibodohi oleh dunia dengan mengkonsumsi istilah-istilah yang tidak alkitabiah. Kata sukses telah memanipulasi berita Kristen sehingga Alkitab menjadi berat sebelah. Nggak benar. Nah, kata sukses telah membuat banyak orang menjadi orang Kristen yang duniawi, mengukur segala sesuatu karena materi, karena capaian-capaian. Lihat gerejanya dulu, Pak Pendeta. Gereja kami ini gereja orang miskin, Pak. Tapi puji Tuhan sekarang kami telah berhasil. Gereja kami semua rata-rata orang kaya, Pak. Ini keponakannya setan yang ngomong. Kenapa? Karena standarnya dunia. Dari kecil jadi besar. Berhasil kan? Itulah berhasil. Dari kecil jadi besar. Saya sudah berkali-kali mengatakan, orang Kristen itu nothing. If any Christian say that he is a something, has a something, he is sinting. You know sinting? Kalau tidak mau sinting, buang kata berhasil.
Ya, time is gonna. Saya mengerjakan bagian saya dan Tuhan mengerjakan bagian dia. Wow, ini juga populer oleh para penguasa. Tempo hari saya bertemu dengan ketua partai politik Parkindo, Haritanu Sudibyo. Saya nggak banyak ngomong dengan dia karena kan belum begitu kenal. Dia bilang, Pak Sevri, kan begini. Saya melakukan bisnis, saya kan seorang pebisnis dan sekarang politisi. Saya melakukan bagian saya dan Tuhan melakukan bagian dia. Kurang ngajar sekali. Kamu selevel dengan Tuhan ya? Kamu buat kerja-kerja dengan pembagian dengan Tuhan ya? Kapan kamu membuat delegasi tugas? That's your belongs to God and belong to me. This is my responsibility and that's your responsibility. Apaan itu? Padahal ada ayat Alkitab, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi apa? Kita tidak akan bisa berhasil. Tuhanlah yang berhasil. Dan nggak ada istilahnya bagianku, bagianmu. Tidak ada pembagian tugas dengan Tuhan. Itulah pikiran-pikiran perusahaan mempengaruhi dunia dan masuk ke gereja. Sangat sedih sekali. Sangat sedih. Ya, Bapak sekalian. Nggak benar istilah. Saudara sekalian. Musa angkat tangan. Waktu Musa angkat tangan, Israel kuat. Musa turun tangan, maka Israel lemah. Mari kita kerjasama. Lalu kita angkat tangan, itu bagian kita. Tuhan yang berperang mengganti kita. Mari kita angkat tangan. Itulah saya melakukan peran saya. Angkat tangan. Lalu Tuhan berperang. Inilah pekerjaan saya. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan saya. Salah sekali. Kita angkat tangan ini pun karena Tuhan yang suruh. Dan Tuhan yang membuat kita beriman dengan angkat tangan. Bukan tangan kosong. Lagi pula kuatku karena Tuhan. Dengar baik-baik. Kuatku karena Tuhan. Jadi jangan ada pembagian omong kosong. Ya, para pengkhotbah berlatar belakang non teologia. Banyak teologi hanya pedagang yang bangkrut lalu bertobat kemudian merusak mimbar dengan motivasi. Ya, you do your part and God does his part. Beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan. Malaikat menggelengkan kepala dengan jemaat yang seperti ini. Mereka lupa bahwa bagian kita itu, ya, Bapak Ibu sekalian, berada dalam bagian Allah. Kenapa? I am in God. I am in Christ. I am in Christ. If I am in Christ, jika saya dalam Kristus, maka apa yang saya lakukan, Kristus yang lakukan. Allah lah yang mengerjakan baik kemauan, hasrat, dorongan, potensi, pekerjaan, semua belongs to God. Comes from God. Everything. We are nothing. Ya, terakhir, pemimpin Kristen yang adalah pemimpin yang profesional. Nanti kita bahas. Ini saya paling benci kata profesional dalam gereja. Di luar gereja oke lah. Dalam gereja nggak boleh ada profesional. Karena pengaruh para motivator lah yang membuat profesional. Be profesional. Gaya-gaya. Mereka sangat menekankan profesionalitas sebagaimana para motivator yang profesional. Sehingga dibayar berapa. Profesional itu profesi. Gereja itu bukan profesi. Pendeta itu bukan profesi. Kalau profesi itu pekerjaan. Dan berapa salary-nya. Bagi saya, betul terang ya. Mengapa gaji pendeta tidak banyak? Karena nggak mampu dibayar. Gaji pendeta pun 5 juta. Nggak cukup. Gitu loh. Gaji pendeta pun 5 miliar. Nggak cukup. Nggak cukup. Kalau orang kerja di perusahaan cukuplah 1 bulan 20 juta, 30 juta ya cukuplah, oke lah. Tapi di gereja nggak cukup loh. Kita merendahkan sekali membayar pendeta hanya 50 juta. Parah banget tuh. Tapi yang ada. Kenapa? Karena pendeta hidupnya tidak sejauh gaji. Hidupnya sejauh berkat Tuhan. Bukan sejauh gaji. Mereka pun semakin profesional sesuai dengan tuntutan zaman pelanggan. Maka jemaat dianggap pelanggan, customer. Wah, saya di Anggrek Mall dengan pengkhotbah besar Indonesia yang lalu. Kami meeting di sana. Lalu ada seorang lewat. Lalu saya bilang, Pak, itu kok ada say hello kepada Pak Pendeta. Oh, itu
Itu customer saya. Customer apa, Pak? Jemaat. Coba kurang ajarnya. Jemaat disebut customer. Apa nggak rusak gereja ini? Pelanggannya pendeta. Mama Mia. Ini kan rusak gereja selama ini. Ya, jemaat mulai dianggap sebagai customer. Wah, pengaruh perusahaan masuk dalam gereja begitu kuat sekali. Kenapa? Karena menjadi pendeta nggak belajar teologi. Sudah benar Bapak Ibu kuliah teologi, ambil sarjana teologi, master teologi. Sudah waras. Yang melayani Tuhan tanpa belajar teologi, nggak bertanggung jawab. Dengar saya baik-baik. Yang mau melayani Tuhan, tapi nggak mau belajar, engkau akan sangat mudah dipakai setan. Dan engkau tidak bertanggung jawab. Bagaimana kau bertanggung jawab tanpa belajar? Kita yang belajar saja masih tidak bertanggung jawab, apalagi yang tidak belajar. John Piper dalam bukunya, Brother, We Are Not Professional. Pemimpin pelayan gereja berbeda dengan dunia. Semakin rindu menjadi profesional, semakin mati rohani. Semakin tidak ada ketulusan, semakin tidak empati, semakin tidak berhasrat rohani. Kenapa? Profesional. Dalam pekerjaan Tuhan hanya ada pengabdian, bukan profesional. Kualitas bukan demi kuali. Ya, kualitas bukan demi kuali. Saya baru ingat ada yang terakhir lagi, pemimpin Rasul Suparno. Nah, ini kalimat saya. Pada sekitar 10 tahun terakhir ini, ada muncul istilah-istilah hamba Tuhan Nabi, hamba Tuhan Rasul, Rasul A, Rasul B. Di Batam ada Rasul A, di Jakarta lu ada Rasul B. Tiba-tiba hilang, malu mereka, karena nggak tahu diri. Dan bodoh. Nggak ada lagi jabatan rasuli, nggak ada lagi jabatan nabi. Yang ada boleh peran nabi, jabatan rasul, peran rasul ada. Tapi jabatan, saya mencermati beberapa pendeta Indonesia sebut Rasul Stefri, Nabi Stefri. Lucu. Pertama memalukan, yang kedua geli. You know geli? Menggelikan. Kenapa? Karena bodoh. Alkitab berbicara rasul dalam Efesus pasal 4 itu, nabi-nabi, rasul, penginjil, penggabar Injil, pengajar, penggembala. Yang ditekankan di sana itu bukanlah jabatan, tetapi fungsinya. Tapi sekarang, Mama Mia, ngeri. Peter Wagner telah dikucilkan karena penyimpangannya dengan istilah dunia roh. Ia pun mempopulerkan rasul-rasul dan nabi-nabi. Dialah pencetus rasul-rasul. Yang lalu saya di Batam. Lalu saya mendengar sekolah nabi di Singapura. Dan banyak orang pergi ke Singapura untuk ikut sekolah nabi. Lalu berapa bulan kemudian hilang. Lucu kah? Lucu ya? Ya, lucu. Tapi itu bukan tidak pernah ada. Ada. Nah, inilah Bapak Ibu gambaran tentang pemimpin jatuh bangunnya gereja dunia, paguyuban manapun, komunitas manapun, karena pemimpin jatuh bangun. Krisis pemimpin adalah krisis kepemimpinan dan krisis juga komunitas manapun.